Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu pernah merasa anak mau bergerak kalau dibandingkan dengan anak lain? Atau khawatir anak tidak punya mental bersaing kalau tidak dibandingkan? Kalau iya, Anda tidak sendirian. Banyak orang tua bertanya hal yang sama. Dan hari ini kita akan membahasnya lebih dalam. Halo semuanya, selamat datang di Kacamata Hitam. Di video kali ini kita akan membahas tentang membandingkan anak dengan anak lain. Apakah benar itu perlu atau justru membahayakan? Dan bagaimana seharusnya kita membantu anak untuk terus maju tanpa harus membandingkan mereka? Yuk kita mulai. Sebetulnya tentang membandingkan anak dengan anak lain sudah banyak yang membahasnya, entah itu di buku atau di channel lain. Tapi tampaknya masih banyak orang tua yang belum puas, masih banyak yang bertanya. Ada yang bertanya, tapi bagaimana dong anakku baru bergerak kalau dibandingkan dengan anak lain? Atau kalau anak tidak dibandingkan nanti dia nggak punya mental bersaing dong? Lalu gimana kalau dia nggak bisa bersaing? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu saya jadi tertarik untuk membahas lebih lanjut di video ini. Begini, membandingkan anak dengan anak lain dengan diri kita atau dengan orang lain adalah pekerjaan yang sia-sia. Banyak orang tua tanpa sadar sering melakukan ini dengan alasan supaya anaknya bisa lebih baik, lebih hebat dibandingkan anak lain. Kalau seperti ini, sebetulnya itu bukan demi kepentingan anak, tetapi demi gengsi kita sendiri. Bila itu yang kita lakukan, sebenarnya yang kita tumbuhkan dalam diri anak bukan mental berjuang, tapi mental bersaing. Dan hati-hati, mental bersaing itu punya risiko besar. Anak dengan mental bersaing akan cenderung menjadi pribadi yang dengki, mudah iri hati, susah melihat orang lain senang, dan malah senang saat orang lain susah. Anak seperti ini akan mengukur kemajuan dirinya berdasarkan orang lain sudah sampai di mana, bukan berdasarkan kebutuhan dalam dirinya sendiri untuk berkarya. Dan risikonya lebih jauh, anak ini hanya tergerak kalau ada saingan. Kalau tidak ada saingan, dia bisa kehilangan motivasi, tidak ingin maju lagi, tidak ingin berkarya lagi. Sebaliknya, kalau yang kita tumbuhkan adalah mental berjuang, maka ada saingan atau tidak, anak tetap bergerak. Karena dorongan untuk maju itu datang dari dirinya sendiri, bukan karena harus mengalahkan orang lain, tapi karena dia ingin menjadi lebih baik dari dirinya yang kemarin. Jadi, apakah artinya tidak boleh membandingkan anak sama sekali? Jawabannya boleh, tapi bandingkan anak dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Contohnya, adik, ingat nggak waktu adik pulang bermain dan langsung cuci tangan dan kaki juga membereskan kamar sendiri? Kalimat seperti ini akan menumbuhkan kesadaran dalam diri anak untuk terus memperbaiki dirinya sendiri, bukan untuk bersaing dengan orang lain. Biasanya orang tua membandingkan anak dengan anak lain karena ingin anak melakukan sesuatu yang kita inginkan. Padahal sebetulnya kalau mau anak tergerak, kita tidak perlu membandingkan. Kita tinggal pilih mau membuat anak terpikat untuk melakukan apa yang kita mau, atau membuat anak merasa butuh melakukan apa yang kita mau. Kalau mau membuat anak terpikat, caranya sederhana. Iklankan enaknya melakukan hal tersebut, tapi beriklan kepada anak bukan dengan menasehati, bukan dengan memaksa. Iklan itu seperti apa? Coba lihat iklan di TV. Apakah ada iklan makanan yang isinya orang menyuruh atau menasehati kita? Enggak kan? Yang ditunjukkan adalah seseorang yang menikmati makanan itu dengan wajah bahagia. Nah, begitu juga ke anak. Kita perlu jadi bintang iklannya. Tunjukkan betapa menyenangkannya melakukan hal yang kita harapkan. Lakukan dulu hal tersebut dengan penuh sukacita. Anak akan melihat, anak akan merasa tertarik, anak akan terpikat, dan akhirnya anak melakukan hal itu dengan kemauan sendiri. Kalau tidak mau pakai iklan, bisa juga dengan membuat anak merasa butuh. Caranya, sodorkan tawaran untung atau risiko. Tapi perlu lihat dulu anak kita tipe yang mana. Kalau anak tipe untung, dia akan tergerak kalau melihat keuntungan. Contohnya, adik nanti sore mau main sepeda. Kalau mau, kamarnya diberesin dulu ya sekarang.
Kalau anak tipe risiko, dia akan tergerak kalau menghindari kerugian. Contohnya, adik nanti sore beresin kamar ya. Kalau nggak mau, mandi dulu sekarang. Tapi hati-hati, kalau tawaran kita tidak membuat anak tergerak, bisa jadi tawarannya kurang menarik atau kita salah mengenali tipe anaknya. Untuk anak yang tipe untung, pastikan tawaran kita membuat anak menjawab mau. Kalau tawarannya kurang menarik, ya ganti tawaran lain. Untuk anak tipe risiko, pastikan tawarannya membuat anak menjawab enggak mau, karena anak tipe ini bergerak untuk menghindari kerugian. Cara mengenali tipe anaknya cukup observasi. Amati tawaran mana yang lebih sering membuat anak bergerak, tawaran untung atau tawaran rugi. Apa yang ditawarkan seperti naik sepeda atau beresin kamar. Ini hanya contoh. Orang tua bisa membuat daftar sendiri sesuai kebutuhan. Dan paling penting, jangan sampai keliru format kalimatnya. Kalau keliru, malah bisa menumbuhkan mental minta upah pada anak, bukan mental berjuang. Format kalimat yang benar adalah tawarkan dulu hadiah atau keuntungannya, baru sebutkan syaratnya. Contoh kalimat bermental berjuang. Adik, nanti sore mau main sepeda? Kalau mau, beresin kamar dulu ya. Sedangkan format kalimat yang menumbuhkan mental minta upah adalah adik beresin dulu kamarnya, nanti boleh main sepeda. Tuh, terasa beda kan? Maka itu orang tua perlu cermat dan terus berlatih. Jadi, kalau kita ingin anak bergerak, ingin anak tumbuh, tidak perlu lagi membandingkan dia dengan anak lain. Cukup jadikan diri kita bintang iklan atau sodorkan tawaran untung atau rugi. Lalu, biarkan anak mengambil keputusannya sendiri. Dengan begitu, anak akan melangkah karena keinginannya sendiri, bukan karena paksaan. Dan mereka akan belajar menjadi lebih baik dari dirinya sendiri setiap hari. Karena dunia tidak butuh lebih banyak orang yang hanya bisa bersaing, tapi butuh lebih banyak pejuang yang terus bertumbuh. Sampai jumpa di video inspirasi berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.